Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan mengupdate ya perkembangan melon machida dari terakhir video yang saya upload. Nah, alhamdulillah teman-teman, tuh akhirnya dia membesar ya, sudah lumayan. Dan di sini ada 4 yang jadi, tapi ini bentuknya kayak nggak simetris gitu tuh, seperti nggak membulat banget ya. Ini agak lebih mending. Nah, kalau yang sempurna ini memang yang ini. Apa mungkin karena penyerbukannya ya saya lakukan secara manual. Sebenarnya ada obat khusus kayak polyplan gitu ya, semacam hormon yang ketika dia masih kecil, si calon buahnya itu belum mekar, dicelup gitu. Nah, konon sih katanya itu isinya CCPU ya. Kalau di anggur itu hormon untuk penghilang biji biasanya. Nah, ini juga jadi sepertinya ya. Nah, yang kemarin itu kan saya ini juga di sini. Jadi di sini cuma 2. Yang dari 8 hanging atau hangernya melon, kemarin itu 18 ya saya pasang. Ternyata dia banyak yang ini saya buang ke situ tuh. Banyak yang tidak jadi. Tuh, calon-calon melonnya tuh banyak yang mengkerut. Jadi seperti kasus pertama atau awal banget yang pas video setup videokan di sini tuh, di situ kan ada yang calon buah dan ternyata ketika saya encerkan dia mengkerut. Nah, persis banget seperti ini. Jadi dia tuh mengkerut dan menguning. Tuh, seperti ini ya. Jadi saya juga nggak paham ya waktu kemarin itu apa karena memang karena pengenceran ataukah memang ya ini adalah sesuatu yang normal. Karena ketika memang tidak saya encerkan pun juga ternyata dia mungkin tidak terserbuki dengan sempurna ya, tidak terpolinasi dengan baik. Nah, jadi yang jadi cuma yang pasti sih baru 6 ya, insya Allah. Nah, jadi yang sudah menunjukkan sepertinya dia akan membesar itu baru 6. Nah, walaupun sebenarnya ada calon-calon lain ya, tapi saya nggak akan, kalaupun misalnya ternyata dia jadi yang calon-calon kecil ini, misalnya ini ya, kelihatan ya ada calon buah yang memang belum mekar di sini. Nah, itu ada juga yang di sini. Mana tadi? Nah, tuh. Kalaupun misalnya saya jadi gitu ya, ini saya nggak akan pelihara semua deh. Kayaknya memang harus disortir karena kasihan gitu. Maksudnya terlalu lama si machida ini beroperasi, dalam artian ini akarnya sudah sangat sempit gitu, dia butuh ruang. Jadi kalau teman-teman ada, saya pernah lihat ya di video YouTube lain, itu dia pakainya memang agak lebar. Jadi memang benar-benar diberikan ruang yang sangat besar untuk si akar ekspansi. Sedangkan kalau saya pakai boxnya box standar banget. Jadi di mana yang sebenarnya kalau normalnya gitu ya, itu 2 bulan 3 bulan tuh udah selesai si penggunaan bak nutrisinya ini gitu. Hanya karena saya itu kan kemarin masih trial and error dan memang ada beberapa kendala ya kemarin itu, jadi memang nggak bagus ya. Ini aja usianya udah 2 bulan lebih tuh, baru segitu dan belum matang gitu. Kalau teman-teman lain kan yang dipakai machida 2 bulan tuh sudah pada minimal tumbuh jaring gitu ya, atau minimal menuju masak. Nah, jadi si akarnya ini kalau misalnya saya biarkan terlalu lama, apalagi menunggu yang ini ya, yang agak lama ini, kan ini masih pentil banget gitu, belum tentu jadi sih, tapi kalaupun jadi terlalu lama gitu, dari dia begini sampai masak kurang lebih 2 bulan lah ya, 2 bulanan lah. Nah, itu akarnya ini akan terlalu sempit gitu ruangnya. Nah, jadi saya genapin paling ya, saya anggap ini klaster pertama, dimana di klaster pertama pun juga tuh lihat besarnya juga nggak sama ya. Maksudnya besarnya tuh ya masih ya, ada yang udah sebesar ini gitu, ada yang baru mau membesar. Nah, yang di sebelah sini klaster kedua, ini juga paling 3 klaster aja. Yang satu lagi klaster yang baru muncul ini, kalaupun jadi paling saya ambil 3 atau 4 biji lagi gitu, jadi nggak akan saya tumbuhin semua. Nanti setelahnya baru akan saya potes-potes yang
yang si sulur-sulurnya ini ya, karena dia akan memakan nutrisi kayak gitu sih teman-teman. Jadi memang kayaknya kita perlu strategi yang bagus. Itu idealnya semuanya itu merata ya, walaupun sebenarnya nggak bisa merata semua gitu ya, ya minimal nggak terlalu jauh lah jarak panen satu dengan yang lainnya. Kalau kayak gini kan memang benar-benar kayaknya tuh terlalu jomplang ya, apalagi dari sini ke situ gitu ya, atau yang baru muncul, jadi terlalu lama penggunaan bak nutrisinya. Nah jadi ini juga bisa jadi masukan kali ya untuk teman-teman pemula, kalaupun misalnya bisa diusahakan tumbuh bunga bareng ataupun misalnya terpolinasi bareng, itu akan lebih baik gitu. Karena dengan usia kurang lebih 2-3 bulan kita sudah selesai nih masa pengisian baknya, kita bisa mulai dari yang baru. Nah kalau di saya ini terlalu beragam ya, jadi memang sangat-sangat tidak ideal antara melon satu dan lainnya. Nah yang kedua, karena saya ingin memberitahu bahwa ini kan sebenarnya saya pakai benih F2 ya. Nah sayangnya di sini teman-teman, coba kita buka dulu sebentar. Ini si melon ini, kalau menurut saya sih ini kok kayak udah keluar jaring gitu. Padahal waktu saya tanam di bawah itu, ketika dia sudah mengeluarkan jaring, itu pertanda besarnya optimal, nggak bisa ngebedain lagi gitu. Jadi saya tuh jadi rada agak gimana gitu ya, kayaknya kalau segede gini, maksudnya ini kan masih kecil, ini nggak optimal banget. Tapi kalau dia sudah mulai mau berjaring, ini kelihatan ya kayak geradak-geradak gitu nih, itu ya berarti cuma sebesar ini gitu kan. Ini kayaknya ya mungkin sekilo ada ya, tapi karena ini tuh sudah mulai ada keluar bintik-bintik ini ya. Tapi saya sih berharap dia agak membesar lagi sedikit. Kalau segede-gede gini sebenarnya, walaupun ya tren sekarang melon itu kayaknya yang untuk personal ya, bukan yang melon sebesar-besar bola basket gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya memang yang lagi ngetren tuh yang sekecil-kecil ini ya. Tapi sebenarnya ukuran melon intanon itu 1,5an ya, 1,3 sampai 1,5 ya, atau mungkin kalau yang besar sampai bisa 2 kilo. Nah jadi kalau yang untuk ukuran segini sih ini termasuk yang kecil sih kalau kata saya. Tapi nggak tahu ya ini faktor apa gitu, masih banyak faktor, mungkin juga faktor F2. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nah di masa seperti ini, di masa pengisian buah melon ini, bak nutrisinya itu cepet banget habis. Ini saya baru isi, lihat sudah mau habis lagi ya. Jadi sekarang ngontrolnya hampir setiap hari. Kalau awal-awal tuh bisa seminggu sekali, begitu 3 hari sekali. Ini kayaknya harus dikontrol, karena ini kemarin lumayan saya isi agak penuh lah ya, di bawah yang ini ya, nih segini lah. Tapi ini udah habis lagi kayak gitu. Jadi memang kita harus kontrol banget. Dan untuk teman-teman, jangan sampai di melon ketika dia sudah sebesar ini gitu ya, atau memang sudah mulai membesar itu kita tinggal, khawatir. Kecuali kalau memang kita punya pengisian otomatis ya, yang langsung diisi ke keran, mungkin ada timernya dan segala macamnya, diatur ketika memang bak nutrisi di bawah sudah habis, itu mengalir lagi dari bak nutrisi lainnya. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita tinggal dan ternyata ini baknya kering, karena memang benar-benar dia nyedot banget nutrisi. Nah paling itu aja ya. Selanjutnya sih kayaknya belum ada hal-hal lain ya yang bisa kita garis bawahi gitu dalam berkebun secara Machida ini. Nah paling ini kemarin tuh ada salah satu penonton saya ya, dia bertanya sih tepatnya, kenapa itu daun-daun saya menggulung. Saya tuh nggak ngeh ya, iya ya ternyata daun saya ini menggulung. Saya sempat konsultasi itu sama, kalau nggak salah channel YouTube-nya itu Albi Ibra gitu. Nah dia penggiat hidroponik melon juga. Saya tanyakan apakah ini masih normal. Kalau kata dia sih biasanya memang begitu kalau yang pakai GH. Tapi sebenarnya GH saya kan nggak GH tertutup ya, GH terbuka. Jadi
dia bilang sih masih normal, tapi saya juga nggak tahu ini kenapa, karena yang di GH-GH lain, yang di hidroponik lain itu malah dia bukan melengkung ya. Kalaupun melengkung, dia tuh melengkungnya keluar gini. Jadi benar-benar yang bagian bawahnya ini terpapar banget untuk diberikan nutrisi ataupun matahari dan segala macam. Nah, tapi semoga ini bukan pertanda jelek ya. Saya juga bilang apakah ini puret gitu kan, tapi katanya sih masih dalam batas normal ini. Saya kurang paham ini kenapa. Semoga tidak masalah ya. Jadi bukan penyakit ataupun bukan sesuatu yang bisa menghambat pertumbuhan si melon. Oke, demikian ya teman-teman video pagi ini. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.